Stigma negatif perempuan Sunda, layakkah kita pertahankan? Hai pemirsa, senang sekali kami Fakta Project bisa kembali menyapa Anda semua. Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Fakta Project adalah channel yang menambah wawasan Anda dan pengetahuan Anda. Setelah menonton video dari kami, Anda akan tambah pinter 0,5%. So ya, Anda beruntung sekali. Tapi sebelumnya di subscribe terlebih dahulu ya guys. Sebuah tulisan dari Ruli Cahyono, link ada di deskripsi. Ketika saya berangkat ke Bandung tahun 2004 untuk mulai kuliah, banyak yang bilang ke saya dengan inti pesan seperti ini. Nanti kalau di Bandung jangan dapat perempuan Sunda ya. Waktu itu saya masih agak polos, karena itu saya iya-iyakan saja. Sewaktu sudah di Bandung dan bertemu teman-teman kuliah, ternyata banyak teman lain dari Jawa yang juga berpesan hal seperti ini oleh keluarganya. Bahkan pesan yang sama juga didapatkan teman saya dari Jakarta yang berlatar belakang keluarga Jawa. 8 tahun kemudian saya menikah. Istri saya orang Sunda asli, lahir dan besar di Bandung. Keluarganya juga asal-usulnya dari Bandung. Tentu sempat ada sedikit pertentangan dari keluarga saya ketika kami hendak menikah. Kekhawatiran terhadap citra negatif perempuan Sunda rupanya cukup besar. Tetapi alhamdulillah keluarga saya masih cukup moderat. Kami pun menikah dan sampai sekarang tidak ada masalah apa-apa. Sebetulnya apa sih stigma negatif orang Jawa terhadap perempuan Sunda itu? Coba saya paparkan komparasinya berdasarkan pengamatan saya. Menurut orang Jawa, perempuan Sunda itu biasanya materialistis, sukanya dandan, dan malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak berbakti ke mertua, tidak mau diajak suami hidup susah, dan sebagainya yang jelek-jelek lah. Nah, menurut orang Sunda, perempuan Jawa itu biasanya ya baik-baik saja. Kontras ya perbandingannya. Nah, dari sini bisa sedikit disimpulkan kalau sebagian orang Jawa mempunyai beberapa cap negatif ke perempuan Sunda. Sebaliknya, sebagian orang Sunda menganggap perempuan Jawa baik-baik saja, bahkan cenderung mereka tidak mempunyai komentar apa-apa. Memang rata-rata orang Sunda itu santai-santai saja kepada orang Jawa. Pertanyaannya, apakah stigma negatif tersebut benar? Sebelum ke Belanda, saya 8 tahun tinggal di Bandung 2004 sampai 2012, berinteraksi dengan lingkungan Sunda, punya teman-teman orang Sunda, menikah dengan orang Sunda, dan otomatis ada di lingkungan sebuah keluarga besar Sunda. Menurut saya jawabannya relatif. Semua itu kembali ke pribadi dan pendidikan masing-masing. Oke, mari kita kumpas satu persatu. Materialistis. Menurut saya, ini stigma negatif paling terkenal yang dilekatkan ke perempuan Sunda. Waktu hendak menikah dengan Intan, saya ditanya ibu apakah dia rajin sholat, bagaimana ibadahnya, dan sebagainya. Saya memberi jawaban yang afirmatif. Setelahnya, ibu saya nyeletuk. Tapi orang matre kan le? Tapi tidak matre karena itu maksudnya. Entah kenapa materialistis ini lekat dengan perempuan Sunda. Saya juga bingung. Saudara-saudara perempuan Sunda itu tidak matre, hanya mereka itu lebih terbuka cara bicaranya daripada perempuan Jawa. Misal, soal ingin beli mobil. Paling tidak, di keluarga mertua saya, para perempuan akan terus terang jika ingin mempunyai mobil. Di keluarga saya, seperti umumnya orang Jawa, lebih implisit, muter-muter dulu ngomongnya. Tetapi intinya sama saja, ingin beli mobil. Apakah salah perempuan ingin beli mobil? Ya tidak, manusiawi. Siapa yang ingin untuk seumur hidupnya kepanasan dan kehujanan naik motor? Tetapi, apakah kalau perempuan Sunda tidak dibelikan mobil lantas marah? Ya tentu tidak. Kalau suaminya memang belum mampu untuk membelikan mobil, mereka akan ikhlas menerima, sama saja dengan orang Jawa kan? Jadi, di mana letak matrenya? Suka dandan dan malas. Perempuan Sunda memang terkenal cantik dan mulus. Apakah stigma ini bentuk kecemburuan dari orang Jawa? Dalam hal dandan sama saja menurut saya. Fitrahnya perempuan memang berdandan. Bagus malah biar terlihat cantik. Ada pepatah Jawa, Aji Ningrogo, Soko Busono.
Wibawa seseorang itu dari pakaiannya. Memang ada perbedaan gaya, misal dalam kondangan, perempuan Jawa cenderung akan memakai satu atau dua perhiasan saja, meskipun dia punya banyak perhiasan. Sebaliknya, orang Sunda cenderung memakai banyak sekali perhiasan. Dalam hal ini saya juga tidak setuju dan saya melarang istri saya untuk memakai banyak-banyak perhiasan. Tetapi secara prinsip, apa salahnya memakai perhiasan milik sendiri, asal tidak jadi saling iri. Kemudian soal malas melakukan pekerjaan rumah tangga. Wah, saya benar-benar tidak tahu cap ini muncul dari mana. Mertua saya, anaknya 4, rumah beserta pekarangannya lebih dari 500 meter. Semua diurus sendiri tanpa pembantu. Kalau ada acara hajatan keluarga besar, para perempuan juga turun tangan di dapur. Begitu pula di dekat kosan saya, kalau ada acara juga para perempuan sibuk bekerja. Jadi apa betul itu suka dandan dan malas? Tidak berbakti ke mertua. Saya juga tidak mengerti isu ini datang dari mana. Intan dan teman-teman saya yang orang Sunda baik-baik saja ke mertuanya. Semua sangat tergantung pribadi masing-masing. Kalau mertuanya sudah keburu punya cap negatif ke menantunya, wajar kalau menantunya juga tersebut menjaga jarak. Mungkin ada beberapa kekhawatiran bahwa kalau menikah dengan perempuan Sunda ini, si suami jadi tidak bisa memberikan sebagian penghasilannya ke ibunya. Terkait hal ini, setelah menikah, ibu saya memanggil saya dan Intan dan menasehati kami berdua. Beliau bilang bahwa semua harus terbuka. Contoh, kalau saya hendak memberikan uang ke ibu saya, mau besar atau kecil, itu harus atas pengetahuan istri saya. Sama sekali tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ibu saya tidak mau menerima uang anaknya sendiri tanpa persetujuan menantunya. Saya pun melakukan itu. Istri saya selalu bisa menerima. Bahkan sewaktu kami masih berpisah Belanda Indonesia, Intan selalu memberikan sebagian gajinya ke ibu saya setiap bulan tanpa saya anjurkan. Saya betul-betul kagum atas hal itu. Semua itu kembali ke bagaimana seseorang suami mendidik dan memberikan pengertian ke istrinya. Jadi, apa benar bahwa perempuan sudah tidak berbakti ke mertua? Tidak mau diajak suami hidup susah. Saya terus terang geli dengan stigma yang satu ini. Please deh, perempuan mana sih yang mau hidup susah? Bukankah sangat manusiawi bahwa setiap istri ingin hidup makmur? Kembali ke soal gaya, perempuan Sunda akan bilang terus terang kalau dia ingin hidup makmur. Apakah itu salah? Tentu tidak menjadi kewajiban suami untuk bekerja keras sehingga keluarganya tercukupi. Tapi kalau sudah berusaha tetap tidak kaya-kaya juga, apakah istri akan meninggalkan suami? Tidak kok kalau yang saya amati. Ibu mertua saya punya 3 adik perempuan. Mereka dari keluarga yang sangat berkecukupan. Ketiga bibi saya itu menikah dengan para pria yang asal-usulnya sangat sederhana. Almarhum kakek dan nenek mertua dengan ikhlas menerima pernikahan itu. Mereka semua memulai dari bawah dan tidak pernah meninggalkan suaminya di saat masih susah. Termasuk saat beras juga masih harus dikirim dari almarhum kakek dan nenek mertua. Sekarang mereka semua makmur. Kemudian ada contoh sejarah dari Ibu Inggit Garnasi, perempuan Sunda asli dari Banjaran. Beliau belasan tahun jadi istri Bung Karno dalam kondisi amat sulit secara ekonomi. Bahkan Ibu Inggit harus menjual banyak barangnya untuk mendukung karir politik suaminya. Namun beliau setianya sangat luar biasa ke suaminya. Jadi apa betul tidak mau diajak hidup susah? Jadi apakah benar-benar stigma negatif yang kita letakkan ke para perempuan Sunda? Tentu tidak. Kita tidak bisa memukul rata. Sangat tergantung kondisi masing-masing. Kalau mau jujur, perempuan Sunda juga banyak kok yang mempunyai sifat-sifat jelek tersebut. Bahkan kalau mau berpikir lebih jauh, belum tentu orang-orang Jawa memberi stigma negatif itu pernah berinteraksi secara intens dengan perempuan Sunda. Kalau betul seperti itu, bukankah itu namanya prasangka? Tanpa terlebih dahulu ada bukti yang jelas. Terus terang, saya dulu juga sempat terpengaruh dengan stigma negatif perempuan Sunda. Tetapi, saya jadi ingat perkataan Pramudia Anantanur. Seorang yang terpelajar itu harus adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Ingatlah, prasangka itu adalah salah satu bentuk ketidakadilan di alam pikiran kita.
Lambat laun pun saya tidak menerima mentah-mentah stigma itu. Saya lihat, pelajari, dan buktikan. Insya Allah, saya yakin bahwa stigma negatif itu tidak bisa kita generalisasi. Untuk seluruh perempuan Sunda, saya tahu ada sejarah kelam antara Sunda, yaitu Pajajaran, dan Jawa Majapahit. Tetapi sudahlah, perlukah kita masih mempermasalahkannya? Hai, terima kasih sudah ditonton videonya. Tolong di like dulu dan di komen ya, biar kepintaran Anda naik. Nah, sekarang udah naik berapa persen nih tonton video ini? Tonton yang banyak ya, biar nambah pinter juga. Terima kasih.